Gunawan Satbor yang sempat viral di dunia maya ditangkap polisi karena diduga melakukan promosi judi online. Ironinya, bisnis haram judi online diduga tidak hanya didukung oleh influencer dunia maya, tapi juga didukung oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Jika sudah begini, gembar-gembor pemberantasan judi online oleh pemerintah ibarat hanya gimmick di ruang publik belaka. Kita simak laporan khas redaksi. Keras, habis, solusinya, wadidaw, joget. Inilah cuplikan live media sosial dari TikTokers yang dipanggil Satbor. Dari hasil jogetnya di media sosial, Satbor disebut-sebut meraup jutaan rupiah setiap hari hingga membuat orang sekampung mengikuti jejaknya. Sayang, hanya sebulan setelah viral, polisi memeriksa Satbor karena dituding ikut mempromosikan judi online. Belakangan Satbor membantah terlibat dalam promosi judi online. Banyak sekali yang masuk ke lipe-lipenya Satbor dan kawan-kawan Satbor. Dengan tidak terkontrolnya mereka masuk karena akun-akun mereka itu banyak banget ya. Akun judai-judai mereka itu banyak banget yang masuk ke lipe-lipe Satbor dan karyawan-karyawan Satbor. Setelah Gunawan Satbor bersama 3 orang TikToker lainnya ditangkap, Kampung Babakan, Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu pagi terlihat sepi. Warga yang setiap hari membuat konten live TikTok tidak terlihat melakukan aktivitas siaran langsung. Ironisnya, para supporter atau pendukung bisnis judi online tidak hanya melibatkan influencer, tapi juga pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Mereka yang harusnya memberantas judi online dengan memblokir situs, justru jadi backing. Para pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital diduga menerima setoran dari tiap situs judi mencapai miliaran rupiah setiap bulan. Hingga Minggu 3 November, sebanyak 16 orang sudah jadi tersangka dalam kasus backing situs judi online ini. 12 orang diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Di sini adalah terkait penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai pada Kementerian Komunikasi yang menerima sesuatu untuk tidak melakukan tugas dan fungsinya. Usai belasan pegawainya ditangkap karena jadi backing situs judi online, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid melapor ke Presiden Prabowo Subianto. Menteri Mutia menyebut Presiden Prabowo mendukung langkah bersih-bersih yang ia lakukan. Kemudian juga kita sudah mengeluarkan instruksi Menteri agar semua pejabat maupun PNS di lingkungan Kemkomdigi bekerja membantu polisi untuk kemudian menemukan kalau memang masih ada anggota-anggota lain dari Kemkomdigi yang juga akan dilakukan pengembangan penyidikan. Keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi dalam membackingi situs judi online tentu bertolak belakang dengan gembar-gembor pemerintah memberantas judi online. Ironi ini pun jadi pertanyaan, sudah berapa lama para tersangka melakukan backing situs judi online dan kemanakah uang setoran itu mengalir? Kita nggak tahu nih, apakah itu staf ahli menteri, apakah staf ahli biasa gitu ya, yang tentunya mereka melakukan kegiatan ini sendiri gitu. Karena betapapun, apalagi misalnya ada uang yang masuk gitu ya, ini kan biasanya juga mungkin sepengetahuan atasan, atas perintah atasan, atau atasan harusnya tahu mengenai kejadian atau kegiatan yang mereka lakukan. Nah, ini juga menjadi tugas dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa ini atasan-atasannya seperti apa, apakah mereka tahu, apakah mereka juga menjadi bagian dari kegiatan ini, yang itu yang perlu dipastikan lagi ke depannya.
Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK dalam rilisnya menyebut total akumulasi perputaran uang judi online di Indonesia mencapai 327 triliun rupiah dengan jumlah transaksi mencapai 168 juta. Dan diantaranya para pemain judi online sebanyak 197 ribu adalah anak-anak. Tim Liputan CNN Indonesia.